Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban li mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati sultanil awliya wa sin azam kutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa sayyidi syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi wa sayyidi syekh Ahmad Khatib Sambasin Abdul Ghaffar wa sayyidi syekh Talhat bin Sabit Cirebon wa sayyidi syekh Abdul Karim Banten wa Abdul Syekh Abdullah Mubarak شيخنا المكرم الشيخ احمد صاحب الوفاه الفيل وصولهم وفروعهم واهل سجلاتهم والاخذين عنهم خصوصا الى حضره الامام الشيخ العليم الفاضل سالم بن سمير وخصوصا الى حضره كي حاجي عبد الله كفى به محروس للبيوت استاذ حاجي نيل الهدى الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya yakni sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling mulia setelah keempat khalifah. Siapakah sahabat yang paling mulia setelah keempat khalifah, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sahabat yang paling mulia setelah khalifah 4 tersebut adalah 6 para sahabat lainnya, yaitu Thalhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'dun, Sa'id dan Amir. Referensinya adalah wa yalihim fil afdaliyati sittati itu salah rokat al-baquna wa hum Thalhatu wa Zubairu wa Abdurrahman wa Sa'dun wa Sa'idun wa Amirun. Sa'dun, Sa'id, lain-lain. Sa'dun, Sa'id. Walam yarid naqusu bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyati. Fala naqulu bihi amma man ijtama'a bil anbiya'i qablahu fayuqalu lahum hawariyun. Kemuliaan mereka itu diikuti oleh 6
6 para sahabat lainnya. Maksudnya kemuliaan 4 khalifah itu diikuti oleh 6 sahabat lainnya. Begitu maksudnya. Yaitu siapa? Tolha 1, Zubair 2, Abdurrahman 3, Sa'dun 4, Sa'idun 5, dan Amir 6. Jadi sahabat yang paling mulia setelah keempat khalifah itu ada 6. Menurut Safina. Ini Abdurrahman bin Auf. Sana. Kalau Abdurrahman bin Auf nanti disebutkan Abdurrahman bin Auf gitu. Kemuliaan mereka itu diikuti oleh 6 para sahabat, yaitu Tolha, Zubair, Abdurrahman, Sa'dun, Sa'id, dan Amir rahimahumullah. Tidak ada suatu dalil atau nas yang membedakan mereka dalam hal kemuliaan. Jadi bedanya apa? Enggak ada. Hampir kalau ada pendapat ulama itu begini. Semua sahabat yang pernah berkumpul berjumpa dengan Rasulullah semuanya mulia. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Jadi sahabat semuanya mulia. Ada juga kan sahabat macam-macam. Ada orang yang pernah menjumpai Rasulullah yang suka minum itu loh. Dia dipukul di situ, tapi dia senang dengan Rasulullah. Dengan senang. Nah, sahabat-sahabat lainnya itu nggak senang karena dia peminum gitu. Tapi dicambuk oleh Rasulullah itu dicambuk. Tapi ya, akhirnya Rasulullah itu biarkan saja, dia senang dengan Allah dengan Rasulullah. Tapi ya itu ujiannya itu seperti itu, dia minum saja, maksiatnya minum saja. Jadi dia sholat itu gitu, sholat sama yang beliau. Ya kemungkinan itu masih turunnya ayat itu ya. Jadi tidak boleh kita sholat dalam keadaan mabuk. Kemungkinan ya, belum tahu saya. Jadi tidak ada nas ya, tidak ada nas atau dalil yang membedakan kemuliaan mereka. Kami juga tidak mengucapkannya. Adapun orang yang pernah berkumpul dengan para nabi sebelum Rasulullah SAW disebut dengan Hawariyun. Kaum Hawariyun. Jadi orang yang pernah berkumpul dengan para nabi sebelum Rasulullah namanya Hawariyun. Ini ada juga yang gundulan itu. Wa sahbihi wa huwa man ijtama mu'minan bin nabi. Jadi yang dinamakan sahabat itu wa huwa man ijtama mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah. Jadi orang yang berkumpul beriman kepada nabi setelah Rasulullah diangkat nabi atau rasul. Walau qoblal amri bidda'wah, sebelum diperintah, meskipun sebelum diperintah untuk berdakwah. Itu juga dinamakan sahabat. Kemarin juga sudah dijelaskan. Pernah melihat saja sudah dinamakan sahabat. Fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan. Di dalam dalam hidupnya man tadi itu ijtima'an muta'arifan, menurut ijtima' la bi ayyakuna fil ardi walau fi zulmatin au kana a'ma wa illam yush'ir bihi, meskipun ya
bi ayyakuna fil ardi, meskipun adanya mereka itu, adanya dia itu di bumi dalam keadaan gelap, maksudnya belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemarin kan begitu dijelaskan. Au kana a'ma, buta. Jadi dia buta, nggak melihat Rasulullah kan, tapi pernah kumpul gitu istilahnya kan gitu. Itu juga dikatakan sahabat. Kemudian bab berikutnya adalah lafaz yang digunakan untuk mendoakan Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, wali dan masyayikh. Nah, inilah. Jadi kenapa harus mendoakan Rasulullah? Nah, bukan mendoakan Rasulullah ya. Rasulullah itu sudah mulia lah istilahnya kan. Dan juga sahabat Nabi, tabi'in, wali. Kita itu mendapatkan limpahan rahmatnya, berkahnya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, ya itu kita juga dapat bagian. Istilahnya balik lagi. Iya. Luberan, betul. Luberan. Kalau orang Jawa bilang luberan. Jadi ini dalilnya ya. Dalam kitab Kasyifatus Syajah dikatakan bahwa kita dapat menggunakan lafaz radhiyallahu anhu. Itu doanya kan. Taradin radhiyallahu anhu. Kalau banyak berarti radhiyallahu anhu. Untuk mendoakan tabi'in, wali dan masyayikh. Sebagaimana keterangan Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi berikutnya, wa fi haqqis sahabati wat tabi'ina wal awliya'i wal masyayikhi bitaradi wa fi haqqi ghairihim yakfi ay du'aun kana. Cukup sudah selesai. Artinya lafaz yang sesuai atau layak ya untuk para sahabat, ini mendoakan sahabat, mendoakan tabi'in, wali dan masyayikh adalah lafaz taradi. Seperti Imam Nawawi radhiyallahu anhu gitu, misalkan. Terus kemudian Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajul Arifin radhiyallahu anhu. Taradi namanya. Adalah lafaz taradi. Dan untuk selain mereka sudah cukup, yaitu doa sebagaimana adanya. Ya seperti kita Allahumma inna nas'aluka misalkan. Yang bisa mukminin mukminat itu sudah cukup. Kayak sebetulnya kayak tahlil itu ya. Iya, bisa. Jadi mukminin mukminat, selain itu semuanya mukminin mukminat itu sudah cukup. Ya di tahlil itu banyak. Ada yang disebut, ada yang global. Jadi dijamak gitu. Jadi tidak disebut satu-satu. Sebut satu-satu banyak. Itu memakan waktu banyak. Ya boleh. Misalkan Gus Yudi. Jadi untuk para sahabat kita mendoakan dengan lafaz radhiyallahu anhu, yaitu lafaz radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu itu satu sahabat. Kalau radhiya laki-laki, ya, kalau anhu laki-laki. Kalau radhiyallahu anha sahabat perempuan. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah radhiyallahu anha enggak boleh, kan satu. Kan wadon. Perempuan maksudnya. Anha satu. Nah, kalau radhiyallahu anhuma itu dua. Baik laki-laki maupun perempuan radhiyallahu anhuma. Kalau di situ
disebut 2 sahabat. Tapi kalau disebut banyak di situ kayak 6 tadi, itu doanya apa? Radhiyallahu anhum. Jadi kalau anhu, nah itu mudzakkar mufrad. Kalau namanya begitu. Jadi anhu itu. Jadi anhu satu laki-laki, satu perempuan, terus satu laki-laki perempuan sama 2 laki-laki perempuan sama radhiyallahu anhum. Terus kemudian radhiyallahu anhum itu untuk jamak. Istilahnya lebih dari 3 gitu. Ya, lebih dari 2. Lebih dari 2. Ini kita berempat ini kan. Ya, ini anhum. Ini Misalkan ini contoh gampangannya ya. Tapi kita nggak patut karena orang-orang yang terpilih. Sedangkan khusus untuk para nabi dan rasul kita memakai lafaz sholawat dan salam. Sholawat dan salam untuk para nabi. Berpijak dari kajian di atas sudah menjadi tradisi, apalagi kita di Nahdien ya, tradisi udah hampir setiap hari ya bagi warga NU atau Nahdien. Apabila berdoa selalu diawali dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, waliullah dan para masyayikh. Sekarang bolehkah bertawasul? Nah, ini kan tadi tawasul, bahas tawasul ya. Sekarang bolehkah bertawasul kepada selain Nabi diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pertanyaan. Bolehkah bertawasul kepada selain Nabi diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sallallahu alaihi wasallam ala tabi'in ila an qala wa fi kalamihi salatu wassalamu ala ghairil anbiya'i wal malaikati wa hiya maqlubatun tab'an kama huna amma istiqlalan faqila bil man'i wa qila khilaful aula wa tahqiqu annaha makruhatun tanzihan li annaha makruh tanzih, hampir mendekati li'annaha min syi'ari ahli bid'ah karrafidah. Terkait doa sholawat salam gitu kan biasanya kan, sholawat salam, sholawat serta salam yang dipersembahkan pada selain para nabi dan malaikat adalah sesuatu yang dianjurkan jika penyebutannya satu paket bersama nabi, bersama para nabi. Jika penyebutannya itu satu paket, kalau tidak satu paket tidak dianjurkan. Ini kalau satu paket misalkan di situ menyebut nama nabi, nama malaikat, terus tabiin, sahabat tabiin. Nah tabiin kan bukan sahabat ya, lain lagi sebenarnya. Tabiin itu orang yang pernah melihat sahabat, begitu. Kemarin sudah dijelaskan. Namun jika penyebutan mereka selain nabi dan malaikat secara sendiri-sendiri atau tersendiri tidak bersama nabi, maka menurut satu pendapat hukumnya dilarang. Nah, haram di sini dilarang. Jadi bukan haram terus dilakukan dosa, dilarang. Makanya ada di Saudi itu orang kalau bahasa Arabnya haram, haji, haram, nggak boleh begitu maksudnya. Jadi kalau dilakukan pun nggak berdosa. Minum sambil berdiri haram, itu kalau ketahuan haram, gitu. Homer haram, dilarang. Haji haram. Kayak kita mau mencium hajar aswad misalnya. Itu kalau nyerondo gitu. Kalau ketahuan askar haram, haji haram. Dikira haram. Kalau memaksakan biasanya dipukul gini. Tapi kadang kewalahan.
Kewalahan yang jaga satu, sedangkan yang di bawah banyak. Kalau di sini kalau haram, waduh. Ya, pengertiannya itu dilarang. Ada yang haram memang tidak boleh dilakukan. Ya, jangan. Satu pendapat lain mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Dan menurut pendapat yang sudah ditahqiq, ya, ditahqiq itu disepakati hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih itu hampir mendekati haram, nggak usah dilakukan lagi. Karena hal tersebut termasuk syiarnya orang-orang ahli bid'ah, seperti kaum Rafidhah. Itu siapa? Tidak apa syiar lain. Ini bid'ah, ahli bid'ah. Ya, bid'ah ya, pokoknya mengada-ada. Bid'ah itu kan mengada-ada yang tidak menjadi tuntunan Rasulullah dan menyalahi syariat, menyalahi aturan. Itu dijelaskan pada kitab ini ya, yang tadi itu sallallahu alaihi wasallam ala tabi'in ila qala itu dijelaskan dalam kitab Is'adur Rafiq ya, juz 1, jim itu juz 1 Shahifah 11. Jadi ada dalilnya. Jadi di sini semua dalilnya disebutkan. Referensinya, dalilnya. Itu kan ada tanda 50. Gitu, tanda di bawah itu 50. Itu kitab Is'adur Rafiq juz 1 Shahifah 11. Setelah Rafidah itu kan ada tanda 50. Nah, di sini apa di bawah itu 50 Arab. 0 seperti 0. Tapi jim ambil alif ini 50. Ini loh. 50 yang di pojok di atas. Shahifah 11. Ini referensinya. Jadi ini dia ngambil di sana gitu. Jadi bertawasul itu ya, bertawasul itu boleh tapi makruh. Boleh tapi Tawasul itu. Tapi kok sering kita lakukan? Tawasul maksudnya kan sahabat. Oh, ya selain jadi bertawasul kepada selain Nabi diakhiri dengan itu loh. Itu loh Gus. Tapi kalau nggak ada salawatnya kan Enggak. Jadi ada pendapat lain tadi haram, terus ada yang pendapat lagi boleh juga haram, khilaful aula. Terus kemudian ada yang mengatakan makruh tanzih, hampir mendekati haram. itu mungkin orang yang nggak tahu. Ya, itu dah makanya kita harus ngaji itu seperti Ya, itu. belum selesai. Padahal sallallahu alaihi wasallamnya itu yang dibilang. Tapi kalau penyebutannya semua diglobalkan, jadi mulai dari Nabi, keluarganya, sahabat, tabi'in, terus sampai masyayikh disebutkan langsung semua, baru boleh. Tapi itu tadi hukumnya makruh. Itu maksudnya. Paham ya? Dan ada juga yang bilang haram. Ya monggo kalau memang kita mengikuti yang makruh ya enggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Menyebutnya semuanya. Itu mulai dari Nabi Kayak makalah, basuran. ya, terus mulai dari Nabi sampai masyayikh. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak boleh, haram hukumnya. Kemudian maksud dari lafadz hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, namanya hauqalah. Kan la haula wala quwata, disingkat hauqalah. Ada yang tahmid, takbir, Tahmid itu alhamdulillah, takbir Allahu akbar,
basmalah, bismillah. Ini termasuk yang penggunaan itu kan ya. Mana. Iya, betul. Terus apa namanya? La ilaha illallah tahlil. Takbir. Ya. Iya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada dayanya. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Jadi hauqalah itu atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mengajarkan kita supaya ingat ya. Jadi tidak ada daya dan upaya atau kekuatan apapun kecuali ada pertolongan Allah. Jadi tidak boleh sombong kita. Tidak boleh sombong. Kita itu kaya ya karena Allah, pertolongan Allah. Kita itu kuat, misalkan rajin ibadah, itu karena pertolongan Allah. Nah, nggak boleh sombong. Fisik saya kuat, nggak boleh. Jadi la haula. Berarti mau ngangkat barang berat. Makanya kan di setiap zikir itu kita diingatkan. Kan makanya dirangkum oleh para ulama itu dirangkum. Di situ ada menyebut la haula wala quwata illa billah. Seperti terakhir sebelum itu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini kita dibimbing supaya selalu ingat bahwa kita itu tidak ada daya dan upaya atau kekuatan apapun ya, selain apa kecuali ada pertolongan Allah. Apa yang dimaksud lafaz tersebut adalah jawabannya la wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ay la tahawulu ay la tahawulu. Fiilnya wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tahawwala yatahawwalu tahawulan. Nah, ini masdar. La tahawula masdar. Tahawwala yatahawwalu tahawulan masdar ghairu mim. Itu kalau sorofnya masdar ghairu mim. Ghairu mim itu tidak ada mimnya di dalam. Tafa'ala apa tahawwala yatahawwalu tahawulan wa tahawwul mutahawwilan an maksiyatillahi illa billahi wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillahi. Bi'aunillah, pertolongan. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur tinggi lagi maha agung besar. Maksudnya adalah tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat. Makanya kan setiap orang pasti maksiat. Gitu? Iya. Cuman maksiatnya beda-beda. Jadi manusia itu tidak ada daya upaya untuk menghindar dari maksiat. Ketika di jalan, waduh, celana pendek nih. Itu gimana ya? Nah itu maksiat nggak bisa menghindar. Ya merem mau nabrak. Bisa kecil itu ya. Iya. Ya stop. Aja terus nyalipo maksudnya. Aja terus nemburi. Waduh, pendek terus. Ya piye Gus? Jadi ketika kelihatan itu astagfirullahaladzim. Tapi mari istighfar aja dilanjut nih. Yuk langsung nyalip. Lah nek merem nabrak. Jadi tidak ada daya upaya untuk menghindar dari maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalau tidak ada pertolongan Allah, ya sampai dia tetap mengkono mburi. Kesenengan pertolongan setan. Ayo terus nih. Mumpung ana rezeki. Padahal kan kita juga enggak menikmati juga kan.
Iya toh? Maksiat. Atau yang lainnya. Berarti maksiat mata ya. Ya, betul, maksiat mata. Jadi kita tidak dapat menghindar dari kemaksiatan kecuali ya ada pertolongan Allah. Dan kita tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak ada kekuatan untuk beribadah, untuk memberi zakat, untuk memberi sedekah atau berinfak atau membantu orang lain dengan pikiran, tenaga. Itu kita tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dibisakan oleh Allah. Kecuali atas pertolongan Allah. Itu maksudnya hauqullah. Makanya kita terus kan ada susunannya itu kalau zikir ya. Zikir istighfar itu pertama istighfar. Istighfar itu raja. Istighfar dulu. Jadi kita mau apapun tetap harus minta ampun dulu. Minta ampun dulu itu pokok. Setelah itu hauqullah. Setelah istighfar biasanya memuji Rasulullah. Ini kan tentang pengampunan dulu, pengampunan dari Allah, baru sholawat. Nah setelah sholawat baru kita minta. Memuji-muji boleh, lanjutkan memuji. Misalkan ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak boleh. Terus memuji dulu baru minta, nanti terakhir. Jangan minta dulu. Jadi rezeki itu paling belakang. Pokoknya urusan dunia akhirat itu setelahnya. Setelah kita minta ampun. Kalau kita kan minta dulu, Maksudnya urutan berdoa, urutan minta itu. Banyak mujinya jangan banyak mintanya. Banyak mujinya jangan banyak minta. Kalau kita kebanyakan orang awam itu kan banyak mintanya. Ya Allah minta minum, minta makan. Nek wis kejedot baru eling, baru eling. Ya tapi itu manusia tadi itu la haula wala quwwata illa billah. Kan Allah itu berkehendak mempunyai wewenang. Jadi mau ditolong apa enggak? Kalau dia mau berubah, ya kalau kita mau berubah, ya ditolong sama Allah karena mau berubah. Kalau dalam hati kita tidak mau berubah, kepingin maksiat, ya udah biarin dulu. Nek wis kepentok biasanya baru baru ingat gitu. Kalau sudah kejedot baru ingat kepada Allah. Udah mentok. Misalkan setelah maksiat sekian lama judi misalkan bangkrut dunia nentek baru eling. Baru sadar. Hakadha warada tafsiruhu anhu alaihi salam an Jibrila afadahu syekhuna Yusufu as-Sambalawi. Demikian penafsirannya yang datang dari Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril. Demikian faidah itu diberikan oleh guru kami Syekh Yusuf As-Sambalawini. Sambalawi. Kira Nabi Yusuf ada namanya Syekh Gus. Syekh Gus Nabi. Beda zaman. Tapi nak jeneng Syekh itu jeneng Arab. Syekh Nabi. Jadi pertama tadi sahabat yang paling mulia setelah 4 khalifah adalah Talha, Zubair, Abdurrahman, Sa'dun, Sa'id dan Amir. Ya. Talha, Zubair, ya. Talha, Zubair, Abdurrahman, Sa'dun, Sa'id dan Amir. Sudah hafal nggih? Talha, gitu, Zubair, Abdurrahman, Sa'dun, Sa'id, Amir. Ustaz udah hafal enggak sih? Belajar dulu. Waduh saya kalah sebentar Ustaz.
Zubair, Abdurrahman, Said, Sa'dun, dan balik. Sa'dun dulu. Sa'dun. Sa'dun, Sa'id, Amir. Sa'dun, Sa'id, Amir. Mocot penterlu. Tolha, Zubair, Abdurrahman. Zubair, Abdurrahman, Sa'idun, Sa'id, dan Amir. Sa'idun ya sama ya. Sa'dun, Sa'idun, Sa'id. Tadi Pak Ustaz Sa'idun juga tadi. Sa'dun, Sa'id. Sa'dun. Sa'id. Ini enggak ada Sa'id. Sa'id aja. Yang Sa'idun maksudnya. Iya, ngomong. sama kan ya. Dan Amir. Ya kalau yang Sa'dun terus dimatikan lagi, Sa'ad. Itu boleh. Sa'ad boleh. Ya, Sa'ad. Sa'dun boleh. Kalau kan sama-sama mati kan. Ini waqaf. Sa'ad. Sa'ad. Jadi kan Arabnya Nah, kalau Sa'id kan Sa'idun. Ya boleh-boleh saja. Tes aja. Ustaz. ya jelas toh. Satu lagi. Satu lagi ya. Alasan pengarang menulis kalimat hauqalah. Di sini maksudnya. Di kitab apa namanya? Di kitab Safinatun Najah. Ini masih mukadimah ya. Masih mukadimah. Ini belum apa-apa. Belum fikihnya masuk. Ini Karena masih kalau dulu orang kitab itu ngaji dulu banyak dia. Ini 20 bab. Jangan buru-buru minta, uji dulu. ya makanya kan ini tentang sahabat, tentang Nabi, tentang sahabat, tentang tabiin, terus penyebutan Ali kemarin kan sudah Ali itu keluarga. Siapa sih Ali itu? Ini loh, Gus. Nanti mulainya nih rukun Islam. Ya nanti fikihnya belum, masih mukadimah ini. Enggak, uji dulu lah, jangan buru-buru minta. Enggak, aku pikir semuanya tuh yang ini kemarin loh. Ini baru mukadimah. Ini terbiasa dengan ujinya sebentar kilat. Kemudian pertanyaannya apa? Apa tujuan? Apakah pengarang Syekh Salim bin Sumair ini mendatangkan kalimat hauqalah atau bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Jawabannya adalah wa innama atal musannifu bil hauqalati li ajli tabarri minhuma fahadhihi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu. Laki-laki satu. Dan sesungguhnya pengarang, musannif itu pengarang ya. Musannif pengarang kitab. Yaitu siapa di sini? Syekh Salim bin Sumair, pengarang kitab Safinatun Najah. Kalau Kasyifatus saja yang ngarang Imam Nawawi Al-Bandari. Di atasnya ini. Jadi Kasyifah itu lebih luas dari ini. Ini disarai lagi. Disarai itu diperjelas, dikembangkan lagi. Disarai. Yang ini. Ini juga jelas. Cuma nanti ada yang lebih jelas lagi. Namanya Kasyifatus saja. Karangannya siapa? Imam Nawawi. Jadi tukeran ini. Kalau beliau ini Syekh Sumair ini wafatnya di Indonesia. Tapi kalau Imam Nawawi wafatnya di Mekah. Joli-joli. Berarti bukan antara guru sama murid itu bukan. Ya bukan. Imam Nawawi yang Banten. Nggih, Imam Nawawi. Nah, sampai sekarang masih di sana. Dulu pernah mau dibongkar. Ada yang bilang mau dibongkar hilang. Enggak ada. Kuburan ya. Ya nggak tahu terus kembali lagi. Tapi wallahu alam bener apa enggak? Katanya belum menyaksikan bener apa enggak. Jadi sesungguhnya pengarang atau Syekh Salim bin Sumair mendatangkan kalimat hauqalah atau bacaan la haula wala quwata illa billah itu hanyalah karena bertujuan membebaskan diri dari kedua hal, yaitu daya dan kekuatan manusia. Supaya Syekh Salim itu ya, tidak menganggap dirinya itu
wah pintar atau punya daya, punya kekuatan sampai ngarang seperti ini. Untuk menghindari itu. Jadi tujuannya untuk membebaskan diri atau menghindari dari kedua hal tersebut, yaitu tentang daya dan kekuatan manusia. Maka inilah tanda keikhlasan dari beliau. Ikhlas kebutuhan umat lah, pokoknya tuntutan untuk agar umat ini faham. Ya melalui kealiman berkah kealiman beliau. Jadi karunia yang diberikan oleh Allah, beliau menjadi alim. Karunia, orang alim itu karunia. Kalau nggak dikehendaki Allah nggak mungkin alim. Nah, kalau mau dikehendaki Allah alim, ya kita selalu pertama memuji. Jangan lupa belajar, baru alim. Nah, kalau nggak belajar, mana alim? Jadi misalkan hanya mendengar saja, ya alimnya itu aja yang didengar. Nah, kalau yang didengar bisa kuat, bisa lupa, bisa ingat, bisa lupa. Tapi kalau terus belajar, nah karena terusnya belajar itu dia menjadi pengetahuannya banyak yang diketahui. Ya kayak misalkan kalau cuma SD saja, ya pengetahuannya sampai SD saja. SMP ya SMP saja. Wong kadang setelah sekolah ya sudah lupa semua. Gitu. Itu. Makanya orang alim itu tidak ada henti-hentinya untuk belajar. Sampai mati belajar. Imam Nawawi usianya enggak sampai tua istilahnya kan. Imam Syafi'i muda. Imam Ghazali juga muda. Enggak sampai ribuan tahun, ratusan tahun gitu. Ya muda semua meninggal. Tapi dikenang sepanjang masa. Itu karena kealiman beliau, karena berkah manfaat. Kitab-kitabnya itu berkah manfaat. Jadi semua orang seluruh dunia menggunakan kitabnya. Itu bertanda ilmunya itu berkah manfaat. Nah kalau memang yang disampaikan sekarang ini ngaji kita semuanya, ngaji bersama ini, kok sampai terus ada orang misalkan jenengan mengajarkan kepada anak gitu, atau tetangga misalkan, ya itu namanya berkah. Atau minimal jenengan bisa melakukan, itu bermanfaat. Nah dari bermanfaat terus mengajar kan manfaat dulu nih, baru dikasih berkah. Jadi berkahnya itu di antara salah satu murid kita itu bisa mengamalkan, bisa menyalurkan, bisa mengajarkan, itu namanya. Berkah itu terus bertambah kebaikannya. Jadi nggak stuck, mandek. Jadi misalkan nyampe ke Pak Edi tok wes enggak nyampe nang bundi. Yang manfaat tok belum berkah. Jadi berkah itu terusnya bertambahnya ilmu. Terus bertambah. Manfaatnya itu bertambah terus. Itu yang di HP itu kan ngirim-ngirim kalau ngirim yang makanan bencana. Macam-macam itu enggak perlu. Itu soalnya guru Mbak Google ini. Nah, itu kan ada itu sebaran yang di WA itu karena penjaga pintu makam Rasulullah bermimpi biasanya itu. Gurunya Mbak Google ini. Baik, cukup itu. Berikutnya keistimewaan kalimat wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Mari kita baca hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.